Tiara melangkah perlahan di sepanjang jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Suara burung berkicau dan angin sepal-sepal membuat suasana desa kecil itu terasa damai. Setelah perceraian yang menyakitkan, Tiara memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kota yang hiruk-pikuk dan mencari ketenangan di desa ini. Dia berharap bisa menemukan kembali dirinya yang hilang dan memulai lembaran baru. Hari itu, Tiara mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang mengalir lembut di sekelilingnya. Rambutnya yang panjang tergerai, dan senyumnya yang manis membuatnya tampak lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Dia merasa sedikit canggung, tetapi juga bersemangat untuk menjelajahi lingkungan barunya. Saat berjalan, pandangannya tertuju pada sebuah kebun yang terawat rapi. Di tengah kebun itu, seorang pria tua sedang membungkuk, merawat tanaman-tanaman yang tumbuh subur. Tiara terpesona oleh dedikasi dan ketekunan pria itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendekat dan mengamati lebih dekat. "Selamat pagi, Nak," sapa pria tua itu dengan suara yang hangat dan ramah. "Selamat pagi, Pak," jawab Tiara, sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pria itu akan menyapanya. "Nama saya Arif. Saya merawat kebun ini sejak lama." "Apa kamu baru pindah ke desa ini?" tanya Pak Arif sambil tersenyum. "Iya, saya Tiara. Baru beberapa minggu di sini. Saya mencari ketenangan setelah beberapa hal yang terjadi dalam hidup saya," jawab Tiara, merasa sedikit canggung. Pak Arif mengangguk, seolah memahami. Kehidupan memang penuh liku-liku. Tapi, kadang kita perlu menjauh sejenak untuk menemukan kembali diri kita. Tiara merasa ada kehangatan dalam kata-kata Pak Arif. Dia tidak hanya melihatnya sebagai seorang kakek, tetapi juga sebagai sosok yang bijaksana. "Bisa saya bantu, Pak? Kebun ini terlihat sangat indah," tawar Tiara, merasa ingin terlibat lebih jauh. "Ah, tentu saja. Saya akan sangat senang jika kamu mau membantu. Mari kita mulai dengan menyiram tanaman ini," kata Pak Arif, menunjukkan seember air yang sudah disiapkan. Tiara mengambil ember itu dan mulai menyiram tanaman-tanaman yang tumbuh subur. Mereka berbincang sambil bekerja, dan Tiara merasa nyaman. Pak Arif menceritakan tentang berbagai jenis tanaman yang dia tanam, dan Tiara mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia terpesona oleh pengetahuan dan pengalaman Pak Arif. Tanaman ini adalah tomat. Mereka membutuhkan banyak sinar matahari dan air. Tapi, yang terpenting, mereka perlu cinta, kata Pak Arif sambil tersenyum. "Cinta?" Tiara bertanya, sedikit bingung. "Ya, cinta. Setiap tanaman yang kita rawat, kita harus memberinya perhatian dan kasih sayang. Sama seperti hubungan antar manusia," jawab Pak Arif dengan bijak. Tiara terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Pak Arif. Dia merasa ada kedalaman dalam pernyataan itu. Setelah perceraiannya, dia merasa kehilangan cinta dan perhatian yang selama ini dia butuhkan. Dia ingin merasakan kembali kehangatan itu, meskipun dia tahu itu tidak akan mudah. Setelah beberapa jam bekerja di kebun, Tiara merasa lelah tetapi bahagia. Dia tidak menyangka bisa menikmati waktu seperti ini. "Terima kasih, Pak Arif. Saya sangat menikmati waktu ini," ucapnya tulus. "Senang sekali mendengarnya, Tiara. Kamu bisa datang kapan saja. Kebun ini selalu terbuka untukmu," jawab Pak Arif, matanya bersinar dengan kebaikan. Tiara pulang dengan perasaan hangat di dalam hatinya. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan teman baru di desa ini. Setiap hari setelah itu, Tiara kembali ke kebun Pak Arif. Mereka semakin akrab, berbagi cerita dan tawa. Tiara merasa hidupnya mulai berwarna kembali. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di bangku kayu di tengah kebun, Tiara melihat Pak Arif dengan seksama. Dia menyadari bahwa meskipun Pak Arif sudah tua, ada sesuatu yang kuat dan menarik dalam dirinya. Dia memiliki aura yang membuat orang lain merasa nyaman dan aman. "Pak Arif, bagaimana Anda bisa begitu kuat dan penuh semangat di usia Anda?" tanya Tiara, penasaran. Pak Arif tersenyum. "Kekuatan datang dari dalam hati. Ketika kita mencintai apa yang kita lakukan, kita akan selalu memiliki semangat. Kebun ini adalah hidup saya, dan saya mencintainya." Tiara terpesona oleh semangat Pak Arif. Dia merasa terinspirasi untuk menemukan kembali semangat dalam hidupnya. "Saya ingin belajar dari Anda, Pak. Saya ingin menemukan kembali cinta dalam hidup saya," ucapnya dengan tulus.
Pak Arif menatapnya dengan lembut. Cinta itu tidak selalu datang dari orang lain, Tiara. Terkadang, kita perlu mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum bisa mencintai orang lain. Kata-kata itu menggema dalam hati Tiara. Dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan dirinya sendiri selama ini. Dia terlalu fokus pada kesedihan dan kehilangan, sehingga lupa untuk merawat dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan kedekatan antara Tiara dan Pak Arif semakin kuat. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, harapan, dan impian. Tiara merasa nyaman berbicara dengan Pak Arif, seolah-olah dia telah menemukan sosok ayah yang selama ini dia rindukan. Suatu hari, saat mereka sedang bekerja di kebun, Tiara terjatuh saat mencoba mengambil tanaman yang lebih tinggi. Dalam sekejap, Pak Arif meraih tangannya dan menariknya kembali. Momen itu terasa sangat intim, dan Tiara merasakan detak jantungnya meningkat. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Pak Arif, khawatir. Tiara mengangguk, tetapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mata Pak Arif. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan mereka, seolah-olah mereka saling memahami lebih dari sekadar kata-kata. "Terima kasih, Pak. Anda selalu ada untuk saya," ucap Tiara, suaranya bergetar. Pak Arif tersenyum lembut. "Kamu tidak perlu berterima kasih, Tiara. Kita saling mendukung. Itu yang terpenting." Malam itu, Tiara pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa ada ketertarikan yang tumbuh di antara mereka, tetapi dia juga bingung dengan perasaannya. Dia tahu bahwa Pak Arif adalah sosok yang lebih tua, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali saat bersamanya. Di bawah sinar bulan, Tiara merenungkan perasaannya. Dia merasa terjebak antara rasa hormat dan ketertarikan. Namun, satu hal yang pasti, pertemuan tak terduga ini telah mengubah hidupnya. Dia merasa bersemangat untuk menjalani hari-hari berikutnya, menantikan momen-momen indah bersama Pak Arif di kebun yang penuh cinta itu. Hari-hari berlalu, dan Tiara semakin sering menghabiskan waktu di kebun Pak Arif. Setiap kunjungan menjadi lebih berarti, dan kedekatan mereka semakin kuat. Tiara merasa seolah-olah dia telah menemukan tempat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. Kebun itu bukan hanya sekadar tempat untuk bekerja, tetapi juga menjadi ruang di mana dia bisa berbagi cerita dan merasakan kehangatan persahabatan yang tulus. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Tiara dan Pak Arif duduk di bangku kayu di tengah kebun. Langit berwarna oranye keemasan, dan aroma bunga-bunga yang mekar mengisi udara. Tiara menatap Pak Arif, yang sedang memandang ke arah langit dengan senyum di wajahnya. "Pak, apa yang membuat Anda bahagia?" tanya Tiara, ingin tahu lebih dalam tentang sosok yang telah menjadi teman dekatnya. Pak Arif berpaling dan menatap Tiara dengan lembut. "Kebahagiaan itu sederhana, Tiara. Melihat tanaman tumbuh, mendengar suara burung, dan berbagi momen dengan orang-orang yang kita cintai. Kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar." Tiara merenungkan kata-kata itu. Dia merasa terinspirasi oleh pandangan hidup Pak Arif yang sederhana namun dalam. "Saya rasa saya mulai memahami itu. Setelah pernikahan saya berakhir, saya merasa kehilangan banyak hal. Tapi sekarang, saat bersama Anda, saya merasa hidup kembali," ucapnya dengan tulus. Pak Arif tersenyum, "Kamu memiliki kekuatan untuk menemukan kebahagiaanmu sendiri, Tiara. Terkadang, kita hanya perlu membuka hati dan pikiran kita." Malam itu, Tiara pulang dengan perasaan hangat di dalam hatinya. Dia merasa beruntung bisa mengenal Pak Arif, sosok yang tidak hanya bijaksana tetapi juga penuh kasih. Setiap kali mereka berbincang, Tiara merasa ada ikatan yang semakin kuat di antara mereka, meskipun dia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Beberapa hari kemudian, Tiara datang ke kebun dengan membawa bekal makanan yang dia siapkan sendiri. Dia ingin berbagi makanan dengan Pak Arif sebagai ungkapan terima kasih atas semua yang telah dia ajarkan. Saat dia tiba, Pak Arif sedang menyiram tanaman. "Selamat siang, Pak. Saya membawa sesuatu untuk kita nikmati bersama," kata Tiara dengan senyum ceria. "Ah, Tiara, kamu tidak perlu repot-repot. Tapi terima kasih, saya sangat menghargainya," jawab Pak Arif, matanya berbinar melihat bekal yang dibawa Tiara. Mereka duduk di bangku kayu, menikmati makanan yang sederhana namun lezat. Tiara merasa senang melihat Pak Arif menikmati masakannya. "Saya ingin belajar lebih banyak tentang berkebun, Pak. Mungkin Anda bisa mengajari saya cara menanam sayuran?"
Tanya Tiara. Dengan senang hati. Menanam sayuran itu menyenangkan. Kita bisa mulai besok, jawab Pak Arif, senyumnya semakin lebar. Hari berikutnya, mereka mulai menanam sayuran di kebun. Tiara merasa antusias dan bersemangat. Dia mengikuti setiap instruksi Pak Arif dengan seksama, dan mereka berbagi tawa saat Tiara melakukan kesalahan kecil. Momen-momen itu membuat Tiara merasa hidup dan bahagia. Saat mereka bekerja, Tiara tidak bisa menahan diri untuk mengamati Pak Arif. Dia terpesona oleh cara Pak Arif bergerak. Kekuatan yang masih ada meskipun usianya sudah lanjut. Ada sesuatu yang menarik dalam diri Pak Arif, dan Tiara merasa semakin tertarik padanya. Suatu sore, saat mereka beristirahat di bawah pohon rindang, Tiara memutuskan untuk membuka diri. Pak, saya ingin berbagi sesuatu dengan Anda. Setelah pernikahan saya berakhir, saya merasa sangat kesepian. Saya tidak tahu harus kemana atau apa yang harus dilakukan. Ucapnya, suaranya bergetar. Pak Arif menatapnya dengan penuh perhatian. Kehilangan itu sulit, Tiara. Tapi ingatlah, kamu tidak sendirian. Kita semua memiliki perjalanan masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita melanjutkan hidup setelah kehilangan. Tiara mengangguk, merasakan kehangatan dalam kata-kata Pak Arif. Saya merasa beruntung bisa mengenal Anda. Anda telah membantu saya menemukan kembali diri saya. Ucapnya, matanya berbinar. Pak Arif tersenyum lembut. Kamu memiliki potensi yang besar, Tiara. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Cinta dan kebahagiaan akan datang pada waktu yang tepat. Malam itu, Tiara pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa terhubung dengan Pak Arif lebih dari sekadar teman. Ada sesuatu yang lebih dalam, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Beberapa hari kemudian, saat mereka sedang bekerja di kebun, Tiara terjatuh saat mencoba mengambil tanaman yang lebih tinggi. Dalam sekejap, Pak Arif meraih tangannya dan menariknya kembali. Momen itu terasa sangat intim, dan Tiara merasakan detak jantungnya meningkat. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Pak Arif, khawatir. Tiara mengangguk, tetapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mata Pak Arif. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan mereka, seolah-olah mereka saling memahami lebih dari sekadar kata-kata. Terima kasih, Pak. Anda selalu ada untuk saya, ucap Tiara, suaranya bergetar. Pak Arif tersenyum lembut. Kamu tidak perlu berterima kasih, Tiara. Kita saling mendukung. Itu yang terpenting. Malam itu, Tiara pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa ada ketertarikan yang tumbuh di antara mereka, tetapi dia juga bingung dengan perasaannya. Dia tahu bahwa Pak Arif adalah sosok yang lebih tua, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali saat bersamanya. Di bawah sinar bulan, Tiara merenungkan perasaannya. Dia merasa terjebak antara rasa hormat dan ketertarikan. Namun, satu hal yang pasti, pertemuan tak terduga ini telah mengubah hidupnya. Dia merasa bersemangat untuk menjalani hari-hari berikutnya, menantikan momen-momen indah bersama Pak Arif di kebun yang penuh cinta itu. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di bangku kayu, Tiara memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Pak, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kita. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa terhubung dengan Anda. Ucapnya, suaranya bergetar. Pak Arif menatapnya dengan lembut. Tiara, hubungan kita memang istimewa. Kita saling mendukung dan memahami satu sama lain. Tapi ingatlah, kita harus berhati-hati. Ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Tiara mengangguk, merasakan campuran antara harapan dan keraguan. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, tetapi dia juga tidak ingin merusak hubungan yang telah mereka bangun. Malam itu, Tiara pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia harus jujur pada dirinya sendiri dan pada Pak Arif. Dia ingin menjelajahi perasaan ini, tetapi dia juga ingin melindungi hubungan yang telah mereka bangun. Dengan tekad yang baru, Tiara memutuskan untuk berbicara lagi dengan Pak Arif. Dia ingin memastikan bahwa mereka bisa saling memahami dan mendukung satu sama lain, terlepas dari apapun yang terjadi di masa depan. Dia merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Malam itu, Tiara tidak bisa tidur. Pikiran dan perasaannya berputar-putar di dalam kepalanya.
Dia tahu bahwa dia harus berbicara dengan Pak Arif tentang perasaannya, tetapi dia juga merasa takut akan konsekuensi dari pengakuan itu. Dia tidak ingin merusak hubungan yang telah mereka bangun, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa terus menyimpan perasaannya sendiri. Keesokan harinya, Tiara memutuskan untuk pergi ke kebun lebih awal. Dia ingin memastikan bahwa dia memiliki waktu untuk berbicara dengan Pak Arif sebelum mereka mulai bekerja. Saat dia tiba, Pak Arif sudah ada di sana, merawat tanaman-tanaman yang tumbuh subur. "Selamat pagi, Pak," sapa Tiara dengan senyum, berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Selamat pagi, Tiara. Kamu datang lebih awal hari ini. Ada yang ingin kamu bicarakan?" tanya Pak Arif, matanya menatap Tiara dengan penuh perhatian. Tiara terdiam sejenak, merasakan jantungnya berdegup kencang. "Iya, Pak. Saya ingin berbicara tentang kita," ucapnya, suaranya bergetar. Pak Arif mengangguk, memberi isyarat agar Tiara melanjutkan. "Silakan, Tiara. Apa yang ada di pikiranmu?" Tiara menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberaniannya. "Saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kita. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa terhubung dengan Anda lebih dari yang saya duga," ucapnya, matanya menatap Pak Arif dengan penuh harapan. Pak Arif terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata Tiara. "Tiara, hubungan kita memang istimewa. Kita saling mendukung dan memahami satu sama lain. Tapi kita juga harus berhati-hati. Ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan," jawabnya, suaranya lembut namun tegas. Tiara merasa sedikit kecewa, tetapi dia tahu bahwa Pak Arif benar. "Saya mengerti, Pak. Saya tidak ingin terburu-buru. Tapi saya juga tidak ingin menyembunyikan perasaan saya. Saya merasa hidup kembali saat bersama Anda," ucapnya, suaranya penuh emosi. Pak Arif menatapnya dengan lembut. "Kamu adalah wanita yang kuat, Tiara. Saya menghargai keberanianmu untuk mengungkapkan perasaanmu. Namun, kita harus mempertimbangkan perbedaan usia dan pengalaman hidup kita." Tiara mengangguk, merasakan campuran antara harapan dan keraguan. "Saya tahu, Pak. Tapi saya percaya bahwa cinta bisa mengatasi semua itu. Saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjelajahi perasaan ini," ucapnya, matanya berbinar. Pak Arif tersenyum lembut. "Cinta memang bisa mengatasi banyak hal, tetapi kita juga harus realistis. Kita harus saling menghormati dan memahami satu sama lain. Jika kita memutuskan untuk melanjutkan, kita harus melakukannya dengan hati-hati." Tiara merasa lega mendengar kata-kata Pak Arif. Dia tahu bahwa mereka tidak perlu terburu-buru, tetapi dia juga merasa bahwa mereka bisa menjelajahi perasaan ini bersama-sama. "Saya ingin melakukannya, Pak. Saya ingin kita saling mendukung dan menemukan kebahagiaan bersama," ucapnya, suaranya penuh keyakinan. Pak Arif mengangguk, matanya bersinar dengan kebaikan. "Baiklah, Tiara. Mari kita ambil langkah ini bersama-sama. Kita akan saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Kita akan melihat kemana arah ini membawa kita." Malam itu, Tiara pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bersemangat dan takut sekaligus. Dia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah besar, tetapi dia juga merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Hari-hari berikutnya, Tiara dan Pak Arif semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat mereka merasa lebih dekat. Tiara merasa bahwa dia telah menemukan kembali cinta dan kebahagiaan dalam hidupnya, dan Pak Arif adalah bagian penting dari perjalanan itu. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku kayu di tengah kebun, Tiara memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya lagi. "Pak, saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan," ucapnya, suaranya penuh emosi. Pak Arif menatapnya dengan lembut. "Tiara, kamu juga telah mengubah hidup saya. Kehadiranmu membawa kebahagiaan dan semangat baru dalam hidup saya. Saya merasa muda kembali saat bersamamu." Tiara tersenyum, merasakan kehangatan dalam kata-kata Pak Arif. "Saya ingin kita terus bersama, Pak. Saya ingin menjelajahi hidup ini bersama Anda, apapun yang terjadi," ucapnya, matanya berbinar. Pak Arif mengangguk, senyumnya semakin lebar. "Saya juga ingin itu, Tiara.
Kita akan saling mendukung dan menjalani perjalanan ini bersama-sama. Kita akan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen yang kita bagi. Malam itu, Tiara pulang dengan perasaan bahagia. Dia merasa bahwa mereka telah mengambil langkah besar menuju masa depan yang lebih cerah. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi dia percaya bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Beberapa minggu kemudian, saat mereka sedang bekerja di kebun, Tiara merasakan sesuatu yang berbeda. Dia merasa lebih percaya diri dan bahagia. Dia tahu bahwa dia telah menemukan cinta dan dukungan yang dia butuhkan dalam hidupnya. Suatu sore, saat matahari terbenam, Tiara dan Pak Arif duduk di bangku kayu, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Tiara menatap Pak Arif dengan penuh kasih. "Pak, terima kasih telah menjadi bagian dari hidup saya. Anda telah mengajarkan saya banyak hal tentang cinta dan kebahagiaan," ucapnya, suaranya lembut. Pak Arif menatapnya dengan penuh kasih. "Tiara, kamu adalah cahaya dalam hidupku. Saya bersyukur bisa mengenalmu dan berbagi momen-momen indah ini bersamamu." Malam itu, Tiara pulang dengan perasaan penuh harapan. Dia tahu bahwa mereka telah membangun sesuatu yang istimewa, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Dia merasa bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang tidak terduga, dan dia bersyukur telah menemukan cinta itu dalam diri Pak Arif. Dengan tekad dan keberanian, Tiara siap menjalani perjalanan baru dalam hidupnya. Dia tahu bahwa cinta dan kebahagiaan ada di depan mata, dan dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk merasakannya. Bersama Pak Arif, dia merasa bahwa masa depan mereka akan penuh dengan keindahan dan harapan.